Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Monkey King the Reborn. Film yang rilis tahun 2021 ini menceritakan mengenai perjuangan Sun Wukong untuk membunuh Raja Siluman terkuat. Bahkan dia menggunakan mode brutalnya demi mengalahkan Raja Siluman itu. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas ceritanya. Film diawali dengan sebuah penjelasan bahwa pada zaman dahulu terlahir siluman pertama yang bernama Juandi, dan dikisahkan bahwa ia memiliki kekuatan dahsyat bahkan mampu menyatukan tiga alam di bawah kekuasaannya. Bahkan ia memulai peperangan melawan para dewa. Hingga karena kekejaman Juandi tersebut, sang Buddha berhasil menyegel Juandi jauh di dalam tanah dan juga merubah wujudnya menjadi sosok monster. Kita kemudian diperkenalkan dengan dua sosok siluman bernama Wujing dan Baji, beserta dengan guru mereka yang bernama Biksu Tong. Hingga tak selang lama, Sun Wukong datang ke tempat itu dengan sangat cepat dan masih dengan sikap aslinya, yaitu kera nakal. Sun Wukong sendiri telah mencari air suci untuk sang guru, dan setelah sang guru meminumnya, mereka langsung melakukan perjalanan pada saat itu. Setelah melakukan perjalanan yang lumayan jauh, mereka sampai di sebuah kuil yang merupakan tempat tinggal dewa, dan terlihat dua dewa menyambut mereka untuk dipersilahkan masuk. Para dewa itu juga melarang Sun Wukong untuk memegang benda kuno karena sudah menjadi kewajiban mereka untuk menjaga keamanan di tempat tersebut. Setelah mengantar Biksu Tong berkeliling, para dewa kemudian bergegas pergi menuju sebuah tempat sembari menceritakan mengenai buah persik, di mana buah persik adalah buah spesial yang akan membuat umur makannya bertambah ribuan tahun. Baji yang tak sengaja mendengar hal itu terlihat sangat tertarik untuk memakan buah persik. Bahkan ia bercerita kepada Sun Wukong mengenai hal yang telah ia dengar. Sun Wukong yang juga merasa tertarik kemudian langsung bergegas pergi untuk membuntuti para dewa, dan sampai di sebuah tempat yang tak lain pohon buah persik. Dengan menyamar sebagai binatang kecil, mereka mempelajari teknik para dewa dalam mengambil buah tersebut. Hingga ketika para dewa bergegas pergi, Sun Wukong langsung mengambil benda ajaib yang para dewa gunakan. Untuk mencoba memetiknya, Sun Wukong langsung mengetuk buah persik menggunakan tongkat yang ia pegang. Namun mereka menjadi sangat bingung karena buah itu tiba-tiba menghilang saat jatuh ke dasar tanah. Merasa bahwa itu ulah siluman, Sun Wukong langsung menggunakan kekuatannya untuk mengecek lokasi tersebut, dan ia berhasil menarik sosok makhluk yang merupakan dewa bumi. Curiga bahwa dewa bumi yang telah mengambil buahnya, Sun Wukong langsung mengancam dewa bumi untuk mengaku. Namun dewa bumi yang merasa tidak bersalah langsung membantah perihal hal tersebut. Karena tidak ingin ambil pusing, Sun Wukong langsung memetik 3 buah lain yang berada pada pohon, dan langsung ia makan bersama 2 siluman lainnya. Namun hal buruk terjadi karena para dewa mendengar suara mereka yang sedang memakan buah persik, dan langsung mengecek keadaan pohon persik yang telah kehilangan 4 buahnya. Para dewa yang merasa kesal langsung memarahi Sun Wukong yang telah mencuri 4 buah persik. Namun Sun Wukong membantah karena ia hanya mengambil 3 buah saja. Biksu Tong kemudian mencoba menenangkan Sun Wukong dengan beberapa perkataan. Namun karena para dewa yang terus mengoceh, hal itu seketika membuat Wukong menjadi sangat emosi. Bahkan ia membuat para dewa kewalahan karena kekuatan Sun Wukong yang sangat besar. Sun Wukong kemudian menuju dewa persik dan berniat untuk menghancurkannya karena ia sudah sangat muak perihal buah persik yang dikhususkan untuk para dewa saja. Dengan tongkat yang diubah menjadi besar, Sun Wukong langsung mencongkel pohon persik yang membuatnya seketika rubuh, dan melihat adanya kekacauan, Dewa Langit beserta dengan beberapa prajuritnya bergegas untuk mengeceknya. Hingga melihat pohon persik yang rubuh jelas membuat Dewa Langit menjadi sangat terkejut, dan untuk mencoba menahan pohon persik, ia kemudian menyuruh para prajuritnya untuk mengarahkan kekuatan mereka. Biksu Tong kemudian memohon kepada Dewa Langit untuk memaafkan Sun Wukong. Namun karena Wukong telah membuat kesalahan, jelas membuat Dewa Langit menjadi sangat murka. Ditambah dengan sikap Wukong yang brutal, langsung terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Ketika pertarungan sedang berlangsung, mereka tak sengaja menghancurkan segel Raja Iblis yang berada di dalam tanah, dan Juandi seketika bebas dengan wujud monster mengerikan. Ketika Sun Wukong sedang sibuk bertarung, Juandi langsung menculik Biksu Tong dan bergegas pergi. Dan setelah menyadari bahwa sang guru telah diculik, jelas membuat mereka menjadi sangat panik. Sun Wukong kemudian menghentikan pertarungannya dan berniat menyelamatkan sang guru. Namun Dewa Langit sempat melarang karena kekuatan dari Juandi yang sangatlah besar, dan dikhawatirkan Sun Wukong dan kedua temannya akan tewas terbunuh.
Namun sebagai siluman kera terkuat, jelas Sun Wukong sama sekali tidak takut pada semua lawannya, karena yang ada di pikirannya saat ini adalah keselamatan Bisu Tong. Namun tanpa mereka sadari, terdapat sebuah benda putih yang sedang melihat mereka. Bahkan dia masuk ke dalam kantung dan ikut untuk melakukan perjalanan. Sementara di sisi lain, Juandi terlihat menuju tempat tinggalnya yang berada di pegunungan, di mana ia langsung dikepung oleh penghuni siluman di tempat tersebut. Namun ketika mengetahui bahwa itu adalah raja mereka, semua siluman seketika bersujud tepat kepada Juandi. Setelah melihat adanya Bisu Tong, seorang siluman terlihat sedikit panik akan hal itu, karena ia tahu bahwa Sun Wukong akan datang mencarinya dan menghancurkan mereka, karena Sun Wukong adalah siluman kuat yang sempat mengacaukan kerajaan langit. Namun Juandi yang merupakan sepuh siluman jelas tidak mementingkan hal itu dan meremehkan bahwa kekuatan Sun Wukong jauh di bawah dirinya. Shin kemudian beralih kepada Sun Wukong, di mana mereka terkejut ketika melihat cahaya putih yang berubah menjadi sosok makhluk yang ternyata ia adalah Dewa Peri yang sempat menyegel Juandi. Dewa Peri berkata bahwa ia akan ikut bersama mereka untuk mencari Juandi dan akan menyegel Juandi kembali tepat seperti dahulu. Namun Wukong yang tak memperdulikannya kemudian memanggil Dewa Tanah untuk melacak keberadaan Juandi, dan ia memberitahukan bahwa Juandi berada di wilayah terlarang yaitu Gunung Siluman. Tanpa basa-basi mereka langsung melakukan perjalanan pada saat itu. Karena perjalanan yang lumayan melelahkan, mereka sempat beristirahat di sebuah desa. Namun sebuah hal buruk terjadi di mana awan hitam seketika muncul dibarengi dengan kedatangan siluman yang ingin menangkap Dewa Peri karena dianggap sebagai sebuah ancaman. Para siluman langsung mengincar Dewa Peri beserta menggigit para warga yang membuat mereka terpengaruh. Namun dengan kekuatan yang sangat besar, Sun Wukong berhasil mengalahkan para siluman hingga mereka melarikan diri. Melihat banyaknya warga yang terluka, Dewa Peri mencoba mengobati mereka hingga akhirnya sembuh kembali. Dan dengan memakan buah-buahan, hal itu dapat memulihkan kekuatan Dewa Peri yang sempat melemah. Mereka kemudian melakukan perjalanan kembali dan sampai di sebuah kuil, yaitu sebuah tempat kediaman dari Dewa Gunung. Namun karena Dewa Gunung sedang bertapa, mereka memilih untuk beristirahat selama 1 malam. Mengetahui bahwa anak buahnya telah kalah jelas membuat Juandi menjadi sangat marah, dan ia mengirim kekuatan hitamnya untuk membunuh Sun Wukong. Singkat cerita, kekuatan hitam akhirnya sampai dan merasuki Dewa Gunung, hingga Sun Wukong yang menyadarinya langsung menangkis serangan Dewa Gunung yang sudah terpengaruh. Dan Baji yang baru datang mencoba membantu Sun Wukong dengan kekuatan yang ada, namun mereka dibuat kewalahan ketika melawan peliharaan Dewa Gunung yang juga terpengaruh. Namun Sun Wukong berhasil menyegelnya dengan menggunakan rambut sakti. Setelah berhasil melumpuhkan Dewa Gunung, kekuatan hitam seketika keluar dan menghancurkan tempat itu, hingga ketika kekuatan hitam akan menyerang Wukong, Dewa Peri berhasil menangkisnya hingga akhirnya lenyap. Dewa Gunung yang baru tersadar seketika terlihat sangat panik pada saat itu, karena rumah yang telah ia tempati bertahun-tahun telah hancur rata dengan tanah. Sun Wukong kemudian meminta kepada Dewa Gunung untuk mengantarkan mereka menuju tempat Juandi, dan Dewa Gunung akhirnya setuju untuk mengantarkan Sun Wukong. Dewa Gunung juga berkata bahwa kekuatan dari Juandi yang telah meningkat, dan Dewa Peri jelas tidak akan mampu menyegelnya, bahkan membahayakan nyawanya sendiri. Dan hal itu seketika membuat Sun Wukong menjadi terdiam. Dewa Gunung kemudian terhenti karena ia tidak berani menuju tempat Juandi. Namun karena tempat Juandi sudah terlihat, Sun Wukong bisa melanjutkan perjalanan dengan cukup mudah. Wukong lalu menghidupkan hewan Dewa Gunung kembali yang sempat ia segel, dan mereka akhirnya berpisah pada saat itu. Shin kemudian beralih kepada markas siluman, di mana semua siluman di penjuru dunia dikumpulkan oleh Juandi untuk melakukan peperangan, sekaligus menyambut kedatangan Juandi yang telah bangkit kembali. Bahkan kekuatan Juandi telah pulih dan ia merubah wujudnya ke bentuk sesungguhnya. Kembali kepada Sun Wukong, mereka memilih untuk beristirahat di atas sebuah bukit. Namun itu hanyalah pengalihan untuk membuat Dewa Peri tertidur, karena Sun Wukong tidak ingin bila Dewa Peri ikut melakukan peperangan. Sun Wukong juga memasang pelindung terkuatnya mengelilingi Dewa Peri, dan mereka langsung bergegas pergi menuju markas siluman. Setelah sampai di tempat yang dituju, pasukan siluman langsung menyerang mereka secara bergerombol, dan tanpa basa-basi Sun Wukong, Wujing, dan Baji langsung menyerang mereka. Di sini terlihat bahwa kekuatan Sun Wukong sangatlah besar, bahkan ia dapat mengalahkan para pemimpin siluman dengan sangat mudah.
Melihat banyaknya siluman yang datang, Wukong menggunakan jurus kera bayangan yang tercipta dari rambutnya dan langsung membantai habis semua siluman dengan sangat cepat. Karena semua anak buahnya tidak berguna, Juandi akhirnya turun tangan untuk menyerang Sun Wukong dan langsung terjadi pertarungan sengit pada saat itu. Pada awalnya, Sun Wukong berhasil memberikan serangan yang sangat baik. Namun karena kekuatan Juandi yang sangat besar, hal itu membuat Sun Wukong dan teman-temannya menjadi tidak berdaya. Setelah berhasil melumpuhkan mereka, Juandi langsung mengincar Dewa Peri untuk menambah kekuatannya. Namun Sun Wukong mencoba melindungi Dewa Peri hingga ia benar-benar tidak berdaya. Untuk membuat Wukong lebih menderita, Juandi membawa tubuh Bisutong ke tempat tersebut, di mana ia memakan jiwa Bisutong tepat di depan Sun Wukong. Dan hal itu jelas membuat Sun Wukong menjadi sangat bersedih. Melihat Sun Wukong yang masih hidup, Juandi langsung menyiksanya kembali secara bertubi-tubi, dan Wukong akhirnya harus tewas setelah menerima serangan itu. Melihat Juandi yang telah keterlaluan, Dewa Peri mencoba untuk menyegelnya dengan kekuatan penuh. Namun karena kekuatan Juandi yang lebih besar membuat segel yang hampir menahannya akhirnya hancur. Atas serangan itu, seketika mencopot sehelai daun yang berasal dari tubuh Dewa Peri. Bahkan ia harus tewas dan berubah menjadi udara putih. Udara putih yang merupakan jiwa Dewa Peri lalu masuk ke tubuh Sun Wukong yang membuatnya hidup kembali. Sementara Juandi yang sudah merasa menang langsung mengerahkan kekuatannya untuk merusak alam semesta. Hingga Juandi sangat terkejut ketika melihat Sun Wukong yang bangkit kembali dengan tubuh yang terbakar. Bahkan tubuhnya begitu keras dan membuat semua serangan Juandi menjadi sangat sia-sia. Dengan emosi yang sudah tidak tertahan, Sun Wukong langsung menyiksa tubuh Juandi dengan sangat brutal, dan dengan serangan tongkat api seketika membuat tubuh Juandi lenyap menjadi abu. Setelah perang berakhir, jiwa Dewa Peri terbagi menjadi beberapa bagian dan masuk ke tubuh Wujing dan Baji, yang seketika membuat mereka akhirnya pulih kembali. Mereka juga terlihat sangat bahagia karena Bisutong ternyata masih hidup atas bantuan Dewa Peri, dan mereka langsung bersujud kepada gurunya itu. Di scene akhir kita diperlihatkan dengan pohon persik yang sudah mengering, bahkan kekuatan dari Dewa Pengasih tidak mampu untuk menghidupkannya. Sun Wukong yang mempunyai daun Dewa Peri lalu menggunakan kekuatan itu untuk menyelamatkan pohon persik, yang seketika membuat pohon persik hidup kembali dan berbuah dengan sangat lebat, dan film pun berakhir. Wah, seru juga ya filmnya. Jalan cerita yang disuguhkan sungguh sangat menarik. Ditambah pertarungan yang brutal membuat film ini wajib untuk kalian tonton. Mungkin segitu saja pembahasan kali ini. Bila kalian suka dengan videonya, jangan lupa like and subscribe ya. Saya Kaca Film 07 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.